selamat datang di channel Auto Second. Teman-teman, mendengar kata dokter biasanya identik sama mobil baru yang Grace gitu. Nggak salah juga sih. Tapi kalau ketemu dokter muda suka sama mobil tua, ini kok rasanya jadi istimewa gitu ya. Seperti dokter gigi Norman nih, yang biasa dipanggil Dogman. Itu punya koleksi yang historisnya itu menarik banget. Jadi ada S280 tahun 70-an sama seri 7 tahun 90-an. Yang baru bahasa kita awamnya sih, kok seneng banget ya miara mobil yang siap-siap menyiksa diri gitu. Tapi kita dengar langsung ya ceritanya sama Dogman. Kira-kira apa aja sih yang dia lakukan supaya mobil-mobil berumur ini tetap hidup. Halo Dok. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Waduh. Thank you nih, udah diundang. Siap. Jadi waktu dengar Dogman ini punya koleksi mobil tua yang tua banget gitu, betul. jadi takjub nih gitu kan. Dokter muda, sukses gitu ya. Biasanya kan mobil keren gitu yang Iya. ada juga sih mobil barunya. Ada, Cuman mau miara mobil tua yang buat kita nih rasanya wah nyiksa diri, keluar duit banyak nih calonnya gitu kan. Betul. Kok maunya gitu loh. Nah, ini kira-kira ada story apa nih di balik dua unit ini? Oke, jadi sebenarnya gini, Om Idai, ini sebenarnya bukan mobil saya nih. Ini mobil punya eyang saya, turun-temurun punya paman. Nah, paman saya kebetulan meninggal karena waktu itu di COVID ya, pas lagi zamannya Delta, dan akhirnya diturunkan ke saya. Jadi saya melanjutkan merawat aja ini Mercy ini. Gitu. Jadi ini punya keluarga lah judulnya. Iya, ini punya keluarga besar lah kasarnya. Saya dibantu, dipercayakan sama kakak-kakak saya untuk merawat si Barong ini. Ini kan panggilannya Barong. Barong ya. Ini Mercy apa nih? Tipe apa nih? Ini tipe S-Class. Kalau banyak orang bilangnya ini S-Class-nya pertama karena 280S pertama 280S, ya. Barong. Gitu. Ini masih full orisinil, Tahun berapa nih? terus tahun 1976, 2800 cc. Dogman lahir tahun berapa? Saya lahirnya tahun 91. Iya. Wah, ketemu sama mobil gini. Betul. Itu berapa lama nih dipegang? Ini berarti udah dari ada sekitar 20 sampai 30 tahun ya. 20 sampai 30 tahun. 30 Kalau tahun. di tangan Dogman sendiri Kalau di tangan saya udah sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun. Oh. Jadi dari zaman paman saya masih ada pun kita udah bantu bahu-membahu nih buat ngerawat ini mobil. Sampai akhirnya paman saya meninggal. Terus lama nih diparkir di luar ternyata. Di luar? Jadi kita bangun. Karena takutnya rusak, sayang kan mobil seperti ini gitu. Apalagi terutama nih perintilan-perintilan ini udah susah banget nih Om. Kayak contohnya nih panggangan sate nih, ini kroman panggangan sate ini susah banget dicarinya. Susah banget dicarinya. Gitu, dan list chrome-nya gitu. Jadi kalau diparkir sembarangan ngeri juga kalau sampai hilang. Cepet-cepetan itu. Bukan hilang mobilnya, hilang perintilannya. Betul. Nah, kira-kira kalau kan udah megang lama nih, tahu dong. Kira-kira apa ya sih kelebihannya mobil ini tuh di zamannya ini apa? Oke, jadi kelebihannya di mobil di zamannya untuk tahun 73 udah full power window depan belakang. Lalu dia udah menggunakan ABS. ABS? Oh. Udah ada ABS dan depan belakang udah disc brake. Disc brake? Iya, Wow. depan belakang udah disc brake di zamannya. Sudah pakai AC juga. Oke. Betul. Dan sekarang kondisi ini orisinil ya? Kondisi masih orisinil, karburator semua masih orisinil, mesin interior semua orisinil. 2800 2800 inline. inline. Oke. Dan ini peleknya juga orisinil ya? Velgnya orisinil, nanti kalau misalnya bisa dilihat detailnya, ini velgnya ini Intra dan masih tulisan Made in West Germany. Jadi masih buatan Jerman Barat. Jerman Barat. Iya. Jadi memang mobil-mobil tahun 70-an ini yang datang ke Indonesia terutama S-Class ini masih full complete build up. Build up. Dibawa utuh ya. Jadi bukan CKD gitu. Jadi masih dibawa utuh nih mobil ini. Dan biasanya mobil ini yang suratnya asli bawaan lahir sulit. Ini suratnya masih asli bawaan lahir.
Oke. Betul. Berarti dari awalnya emang jelas ya ini ya. Betul. Jelas ada form A-nya juga mobil ini. Dan ini mobil panjang banget ya. Betul. Ini mobil panjang. Bahkan ada yang versi 450 selnya dia sasisnya lebih panjang lagi. Oh. Itu V8 otomatis. Kalau ini V8 cuma tempelan doang. Ini paman saya pinginnya punyanya V8 tapi dapatnya 280S. Iya. Betul. Dan ini luar biasa nih, masih Betul. utuh begini. Kita lihat dong dalamnya. Boleh, silakan Om Ida. Yuk. Jadi dalam kondisi kejemur ya begini nih. Iya. Dan Tapi ini joknya ini masih utuh ya? Masih utuh. Nggak pecah-pecah gitu? Belum. Jangan sampai lah pecah-pecah ya. Kan sayang soalnya saya bingung nyarinya lagi di mana nih. Masih plastik-plastikannya juga masih bawaan dari pabriknya masih disimpan sama yang saya. Oh ya? Terus masih di keep sama paman saya. Ini masih bawaan. Plastik-plastiknya. Dashboard kayu, konsol kayu gitu? Ya betul. Ini semua masih orisinil semuanya. Gitu. Terus untuk kunci juga masih orisinil ya. Kunci masih posisi satu. Di kiri ya? Setirnya? Enggak, posisi kuncinya? Iya. Posisi kunci di kiri. Betul. Dan dashboardnya lucu nih, bulat. Separuh lingkaran gitu. Separuh lingkaran. Iya, betul. iya. Simple ya walaupun. Simple. Ini nanti next generasinya nih nanti kayak dashboard kayak Tiger dan lain-lain nanti udah begini semua. Iya, termasuk setirnya ya. Betul. Kalau yang di bawah ini kan ada kebo kan, mini apa kebo. Nah, itu rata-rata dia setirnya masih setir gading nih. Setir gading. Kalau ini udah mulai modernnya dia. Modern ya. Betul. Oke, jadi di bawahnya itu, varian di bawahnya itu ngikutin modelnya. Betul. Si S-Class-nya ini. Karena ini ya dibilang-bilang nih S-Class pertamanya Mercy. Walaupun di bawahnya itu masih ada lagi sih yang S-Class-nya. Gitu. Itu 280S juga ada juga, cuman dia kebo. Oke. Ini apa yang udah dilakukan sama mobil ini? Kalau yang udah dilakukan pasti peramajaan ya. Peramajaan dari sektor mesin, karburator, itu 10 tahun yang lalu ya kata yang saya itu pernah dibeli build up ngambil dari Jerman, merek Solex, double karburator. Betul, itu udah baru karburatornya. Lalu peremajaan dari segi-segi karat-karat dikit ya udah sempat ada ya, namanya mobil udah hampir 50 tahun. Itu sudah kita rapikan untuk karat, udah full di restorasi kalau untuk dari segi bodinya. Oh, dari bodi ya. Betul. Kalau dari segi ban sih semua masih sama, masih orisinil. Cuman bannya ini udah saya ganti yang modif ya? White strip ya. White strip. Bannya pakai white strip. Sisanya sih lebih ke OEM aja karena saya balik lagi nih Om, saya kan pengabdi OEM banget. Jadi nggak yang saya rubah-rubah. Nah, takutnya ada yang bangun dari kuburan nanti kalau saya rubah-rubah yang aneh-aneh. Iya. Ini white strip emang ini sendiri? Atau ini emang bawaan dari pabriknya, bannya punya white strip. Oh. Bawaannya, betul. Ini kalau kita kan familiar sama ban harian ya. Betul. GT Radial. GT Radial. Ini white strip emang mereka mengeluarkan produk yang ada white stripnya Om. Oh, okay. Khusus buat pecinta mobil-mobil klasik gitu. Paling yang nyari-nyari ya orang-orang pecinta mobil klasik. Dan profilnya itu tinggi ya. Betul. Jadi bisa membantu kenyamanan mobil. Membantu kenyamanan. Betul. Ini kayak dop-dopnya juga harus hati-hati nih kalau diparkir sembarangan nih bisa iya diambil 4 biji dijual 2-3 juta juga cepat tuh Om. Iya, dop-dopnya gitu. Ya balik lagi ya ke perintilan-perintilannya sih yang harus diperhatikan sih Om. Tapi kan namanya dokter kan sibuk ya. Betul. Senin Jumat kerja, Sabtu Minggu keluarga. Betul. Gimana bisa ngurus kayak gini? Ya pasti banyak kan pada bingung ya. Tapi sebelum cerita ke situ tuh awal mulai saya emang seneng banget awalnya. Saya parkir mobil tua ini. Pasien saya itu saya suruh masuk, dia langsung buka mulut terus dia bilang gini, Om. Lo terserah lo bikin gigi gue, lo apain, gue udah percaya sama lo aja bisa ngerawat mobil tua. Lo berarti lo apik orangnya, berarti lo ngerawat gigi gue juga pasti apik. Gitu. Awalnya begitu, makanya dari situ walaupun memang dokter itu sibuk, akhirnya saya sempat-sempatkan waktu tuh. Faktornya ada 2 Om. Kalau dokter itu sibuk bisa ngerawat mobil tua. Pertama, izin istri, itu penting ya. Jadi izin istri harus support yang pertama. SNI ya? SNI sama ISO. Sudah nanya istri sudah oke. SNI, ISO. Terus habis itu yang kedua support dari keluarga. Jadi kakak-kakak saya ini mereka pecinta otomotif juga Om. Mana kakaknya? Mana kakaknya ada? Ada kakaknya. Mampir sini dulu sih. Nah, ya kita lihat dulu. Ternyata ini tim perawat mobil. Betul. Warisan keluarga. Tim perawat mobil warisan keluarga. Boleh sekalian kenalan dong sama Boleh Om siapa nih? kenalan dulu. Halo. Bin, apa-apa? Idai. Oh. Oke.
Aussie. Jadi ada 2 ya kakak semua nih? Kakak saya totalnya ada 2. Jangan-jangan mau pekerjakan kakak nih, karena sibuk. Bener nggak? Dikit-dikit pokoknya dikerjain. Mengkaryakan saudara. Transfer gitu pokoknya. Transfer. Karena transfernya lebihan nih Om. Iya. Iya. Betul. Ya tapi kita saling ngisi lah. Pokoknya kalau emang pas lagi bisa di Sabtu Minggu, aku pasti bantuin gitu. Kalau emang bisa aku bawa sendiri, terutama pas hari-hari libur gitu. Cuman kalau pas weekdays dan pas banget bentrok jadwal pasien, ya pasti saya minta tolong kakak saya. Oke. Udah habis berapa? Warung ini udah lumayan banyak sih Om. Banyaknya siapa tuh? Peremajaan mesin udah lumayan ya. Terus sektor kaki-kaki juga udah diganti, hampir semuanya udah diganti. Waduh. Shock breaker, terus tyro tuh udah semuanya baru. Sama paling cat sih, kemarin ada cat di kap depan itu agak retak, udah sempet kita cat. Yang lain sih masih orisinil bawaan ya. Bawaan orisinil sih. Bisikin totalnya dong. Ya masih di bawah 50 juta lah. Di bawah 50 juta. Bukan untuk orang umum ya. Iya. Tapi ini sekarang lancar ya? Lancar. Ini kondisi ini jalan ini. Bahkan masih beberapa kali masih saya pakai buat praktek. Oh, gitu ya. Kembali lagi. Kadang ya pasien ngeliatnya ya, kalau ngeliat dokter misalnya bawa mobil tua malah jadi nilai plus tersendiri gitu. Karena betul, karena kan bawa mobil tua ini kan harus apik, harus santai dan harus detail ya. Gitu. Jadi dan harus berteman juga sama ini. Dan harus berteman sama komunitas, betul Om. Komunitas dan towing. Komunitas dan emang yang penting towing. Kalau kenapa-napa harus towing yang benar-benar kenal Om. Gitu ya? Iya. Jadi udah punya kenalan tuh ini? Ini udah punya kenalan towing. Itu per region apa gimana? Jangan-jangan kenal di Jakarta Barat biar cepat. Kenal di Jakarta Timur gitu nggak? Biasa. Ada yang Jakarta juga, Tangerang juga ada sih Om. Betul. Oh gitu. Apalagi kan sekarang kan udah dimudahkan dengan ada transportasi online kan, ada ojek online. Jadi ya kalau emang kenapa-napa mungkin bisa manggil kakak atau towing, saya langsung naik ojek online lah ke tempat praktek gitu. Kakak lagi. Dikaryakan. Gitu. Untung mau ya. Untung mau. Bisa aja Om. Oh, malah bisa ya. Kebetulan suka juga. Kalau nggak suka kan nah, ya susah itu. Betul Om kalau betul. Iya. Joknya sih yang bagus ya Om. Kita loncat ya. Oke. Ke sebelahnya. Oke. Mobil yang nggak kalah sebenarnya menakutkan juga. Menakutkan juga karena ini sahabat SPBU ini. Sahabat bengkel juga kalau. Sahabat bengkel juga ini. Karena ini mobil kita tahu nyaman. Oke, kelasnya di atas. Tapi juga kadang-kadang nggak dipakai jalan tetap. Betul. Aroma bengkelnya ini irit kuat. kok. Ini mobilnya 1.15. Oh ya? 1 liter buat 15 rumah ini. Ini BMW apa nih? Ini BMW 730 IL96. IL96. V8. Wah, ini V8 beneran ya? Betul. Kalau ini V8 beneran. Kalau ini tempelan. Ini Okay. V8 beneran. Jadi begitu pas digas bunyinya dia bagus gitu. Bensin gitu pas digas. bensin. Jadi ngegas terus itu. Nah, pokoknya kalau jalan taunya pokoknya bensin turun aja terus. Gitu. Pokoknya bergeraknya maunya ke kiri terus pokoknya Om. Tankinya berapa liter ini? 120 liter Om. 120 liter. Waduh. Lumayan itu. Dan itu nggak pakai pertalit ya? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Dok. Ya, oke. Gimana? Jadi penasaran, lihat mesinnya dong. Mau lihat mesinnya? Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Wah, hidrolik ya? Ya, dia tipikal BMW ya. Jadi dia ada casingnya nih di atasnya nih. Cuman kalau misalnya kita bisa ngelihat dia mesinnya nih V8, 4 silinder di kanan, 4 silinder di kiri begini dia. Padat ya? Padat. Ini kapas ini panjang gitu, luas ini ya. Dan ya padat semuanya. Gitu. Ini gimana ceritanya? Bisa megang ini? Kalau ini Beli ceritanya atau lucu nih. bawa juga? Jadi ini kita awal mulanya itu kita terinspirasi sama film James Bond ya. Oh. Di tahun 97 itu. Dan itu ngehits banget nih BMW ini. Jadi saya bertiga sama kakak-kakak saya punya impian
kita pingin punya mobil BMW seri 7 yang versi James Bond. Oh, gitu, yaitu yang versi E38 ini. 38. Dan setelah kita nabung, akhirnya baru kesampaian di 2019 kita beli ini mobil. 2019. Kilometer juga masih pristine juga nih Om, masih 90 ribuan kilometernya. Oh ya? Untuk mobil tahun 96. Oke. Gitu. Semua masih full original, kita hanya di upgrade velgnya aja. Ini udah ada perbaikan apa? Kalau ini jujur untuk perbaikan mesin hampir belum ada sih Om. Jadi kita hanya rajin ganti oli aja. Hanya rajin ganti oli, ganti filter oli. Kalau untuk perbaikan mesin paling mungkin hanya kita ganti-ganti filter-filternya aja, filter bensin. Yang waktu itu pernah rusak filter bensin sama pompa bensin di bawah jok, itu udah pernah kita ganti. Oke. Berarti belum mengalami sesuatu yang belum krusial gitu ya? Belum, karena kan mungkin juga karena dari segi pemakaian kan ini mobil mungkin keluarnya mungkin di weekdays atau di weekend kali ya. Biasanya sih di Sabtu Minggu. Tapi memang ini mobil kuat kalau menurut saya, walaupun bensinnya boros ya Om ya. Karena dia itu nggak terlalu rewel-rewel dibanding yang adik-adiknya. Adik-adiknya yang seri 7 di atasnya ini, waduh, parah Om. Itu benar-benar mobil menguras tenaga itu. Betul. Jangan-jangan belum kena masalah karena emang jarang pakai juga. Bisa juga kayak gitu. Cuman kan memang ini mobil belum elektronik mobil-mobil yang di atas tahun 2000 Om. Oh iya. Iya, jadi ini full masih banyakan nih masih ini semua lah. Mechanical banyak ya? Masih belum yang mechanical gitu. Masih analog lah, belum digital banget. Gitu. Nah, ini kayaknya nyaman banget ya kalau seri 7 gitu ya. Betul. Sama kayak tadi, ini sebenarnya saingan ini, mereka berdua ini sebenarnya saingan nih. Seri 7 sama seri S-Class itu sebenarnya saingan gitu. Tapi kalau saya boleh jujur, kalau untuk suspensi bandingan si Baronge ini saya malah lebih seneng Baronge untuk bandingannya. Nanti Om Ida boleh cobain. Beda. Gitu. Iya. Ini pasaran berapa sekarang? Soalnya gini, belakangan ini banyak loh, emang bener anak-anak muda yang hobi seri 7. Betul. Gitu. Jadi kita suka lihat tuh di Instagram itu. Betul. Kayaknya menarik juga main sedan panjang gini ya. Gitu. Betul. Dan ini kan salah satu yang sebelumnya tidak tersentuh ya, karena mobil baru terus jatuh ke mobil bekas. Harganya tuh boleh dibilang murah. Betul. Gitu. Ya murah untuk versinya dia. Iya betul. Dan anak-anak muda itu banyak. Nah kayak contohnya ini, Nopen. Jadi pasaran berapa sekarang? Kalau sekarang ini pasarannya yang udah pasti di atas 100 tapi di bawah 200. Ada yang versi yang 728 short, bukan yang long. Jadi yang versi lebih kompak sama versatile-nya itu ada yang jual di 280. Jadi yang bukan versi long ya, jadi kayak lebih compact lah. Tapi mesinnya seri 7, itu di atas 200 jualnya. Makanya kembali lagi Om, kalau begini sih rata-rata goib. Asalkan udah punya karakter, sifat, ya you name it aja untuk price. Kalau orang yang hobi mah disikat. Karena tahun 2000-annya aja 300-an gimana? Ya, justru BMW seri 7 ini yang di atas tahun 2000-nya, di atasnya E38, contohnya misalnya E66 dan lain, wah itu capek Om. Kalau sampai elektrikalnya kena atau apa, nah itu harus benar-benar siap mentalnya. Siap mental jual rumah. Iya. Itu saya ternyata ya nemuin itu ya. Jadi ada cerita kayak gitu. Jadi mobil sebenarnya kan kalau saya bilang jarang jalan, dipakai juga sama bos-bos gitu kan. Tapi bisa kena transmisi. Kalau buat saya nih orang awam nggak masuk akal gitu. Iya, tapi itu terjadi gitu. Betul. Ya kembali lagi ya, kalau kayak transmisi dan elektronik semua itu kan pasti semua punya umurnya kan Om. Terus sama mungkin pemakaiannya, kalau misalnya dia sering di kick down matic-nya, kan ya lama-lama rusak juga. Atau misalnya ganti oli matic-nya juga telat atau gimana, kan kita nggak tahu Om pemakaian di sananya. Kalau ini sih sampai hari ini sih alhamdulillah aman-aman aja untuk matic-nya Om. Karena memang kita kalau make itu pasti kita urut. Gitu, nggak pernah kita kick down atau misalnya paling sesekali kita coba run drive aja misalnya di tol gitu, tapi nggak pernah kita bejek-bejek lah kasarnya kayak gitu. Karena emang mobil besar seperti ini mindsetnya adalah enjoy to drive gitu kan, steady gitu. Padahal potensi tenaganya ini luar biasa. Luar biasa Om. Ini berapa cc? Ini 3000. 3000. V8. Tarikannya kayak gimana tuh? Yang penting pas diteken gas, bensin gitu aja Om. Yang penting harus kuat itunya aja. Betul. Bayangin, dokter aja masih teriak bensin. Loh iya. Gimana kita nih? Udah. Iya. Siap. Pantas miara Wuling REV juga ya? Iya, aku juga pantas miara Wuling REV juga buat
mobility, terus sama mendukung program pemerintah lah. Bisa. Buat kita go green lah, karena ini mobil dua-duanya pemabok semua nih, peminum bensin semua. Jadi oke lah, kita harus support juga pemerintah dengan provide mobil listriknya juga. Iya, gitu. yang operasionalnya rendah. Wah, jadi iklan banget nih. Iya. Oke, udah lihat mesin. Penasaran dalamnya nih, Dok? Penasaran dalamnya. Oke, ini kita tutup dulu ya, Om ya. Oke. Ini ngomong-ngomong pelek pakai apa nih? Ini velgnya ini make punya BMW E66 yang ring 19. 19. Oh, Ya, 19. jadi seri 7 juga, tapi ini OM juga. Jadi nyaman buat dipakainya. Iya. Betul. Nah, saya buka ya. Boleh, silakan. Wah, ini kalau ini hawanya tuh Hawanya BMW betul. banget ya. Hawanya BMW banget kan, jok kulit ya kan. Nah, ini emang khasnya ini emang BMW ini kayak gini nih, dia empuk. Terus ya Om bisa ngeliat sendiri ya. Kulitnya tebel ya. Tebel, enak Om gitu. Dan ini historisnya, ini mobil saya pakai nikahan, saya pakai mobil ini. Oh ya? Iya, gitu. Saya nikahan pakai mobil ini. Oh, Gitu. keren banget. Iya, seri 7-nya. Gitu. Itu menambah wibawa dan kredibilitas. Menambah wibawa dan pasti nanti historinya pas anak saya sudah besar ya kan, nanti ngeliat nih papa mama kamu nih nikah pakai mobil ini loh gitu. Sama lah, mungkin sama kayak si Barong ini juga ya, turun temurun historinya. Iya. Coba. Dan ini panel kayu ya. Panel kayu, betul. Oh. Ini jok untuk jok pengemudi udah elektrik full dengan memori. Dan memori. Jok penumpang depan juga udah elektrik. Oke. Kita lihat belakangnya. Lihat belakangnya. Wah, kalau ini sih, kalau tadi dibilang L. 730 L. Long. Ini cobain ya. Iya, silakan. Ini roomnya luas banget nih. Waduh. Jadi nggak bohongan ya. Betul. Bener-bener apa namanya, kita bisa standar itu udah lonjorannya kita kira berapa senti dari yang biasa nih? Ya sekitar nambah 5-10 cm Om. Itu kakinya Om aja bisa ada pegangan tatakan. Nah ini kalau misalnya hilang mahal juga tuh Om. Oh ya? Bisa 1 jutaan juga tuh. Oh ya? Cuma tatakan kayak bata begitu tuh. Wah. Iya cuma begini doang nih, kalau hilang mahal. Dan ini lepas ya? Iya lepasan. Nih kalau hilang mahal juga tuh, dicari tuh. Jadi ingat ya, kalau apa Roll Race itu juga kan nggak bikin mobil, tapi dia bikin jok buat interior bioskop. Oke. Nah ini juga nih, kalau BMW bikin jok, bikin tatakan kaki kayak begini jatuhnya. Segini aja bisa jutaan ya. Waduh. Iya, Luar biasa. Nah, saya turun lagi, ntar terlebetah nggak mau turun lagi. Terlebetah nggak mau turun. Siap. Nah ini dari belakang bentuknya tuh elegan banget ya. Elegan. Simple gitu. Simple. Pokoknya bener-bener kalau tangan kita begini terus nengok kiri tuh James Bond pokoknya. Oh, tangan kiri ini James Bond banget ya kan, Pierce Brosnan Om. Zamannya Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, James Bond. Ini bukan James Bond banget nih. Oke. Betul. James Bond. James Bond. Nah ngomong-ngomong Bond selama megang nih berapa keluar? Pokoknya ya kalau kita pakai flag gede pasti kan penampilan oke, tapi pasti kaki-kaki pasti cepet kenanya kan. Jadi kayak tie rod, ball joint, long tie rod, shock breaker ini udah peremajaan. Nah itu kemarin itu habisnya sekitar 15 juta. 15 juta? Kaki-kaki ya. Kaki-kaki. Cuman kalau untuk dari sektor mesin itu ganti filter oli, ganti bensin ya, maksudnya ganti filter oli sama ganti olinya. Itu sekali ganti oli, sekali putaran habisnya 1,8 olinya. Gitu. Iya. Jadi mungkin kalau sama waktu itu ganti fuel pump, karena kan dia susah starter kalau misalnya tanjakan, fuel pumpnya rusak tuh. Nah itu habisnya sekitar 3-4 juta tuh fuel pumpnya. Mungkin kalau di total ya mungkin masih sekitar 20-an lah, 20-25. Untuk mobil tahun 90-an sih nggak begitu heran dengar cerita kayak begitu sih. Karena udah mobil Jepang juga mirip-mirip kalau udah fuel pump, karena udah umurnya juga lama ya. Betul. Pemakaian. Siap. Kalau untuk mekanik langganan atau tips-tips buat teman-teman komunitas ya pasti kalau punya mobil ini ikut komunitas. Nah ini kan dia masuk ke BOS. BOS itu Brotherhood of Seven Series, jadi bisa bertukar lah untuk tanya-tanya. Yang saya maksudnya tadi ada komunitas ya? Ada komunitas, betul. Dan kalau langganannya ini di Mandiri Motor, itu di BTC, Bintaro Trade Center. Oh, oke. Nah, gitu.
Nama si mekanik sih kalau nggak salah si Kang Asep. Ya harus tahu, cuman ya nanti banyak juga dari situ kan nanti turunannya banyak ya. Kalau servis dinamo ampere ada, dinamo alternator ada, radiator AC itu harus punya list tuh Om. Saran dari saya tuh itunya tuh apa langganannya gitu. Jadi biar nggak dikodolin lah bahasanya. Betul. Jadi kondisinya tetap seger terus ya. Betul, dan harus sabar ya gitu. Tapi udah banyak perawatan nanti makanya jarang-jarang juga dong. Betul. Oke. Kita lanjut ke depan. Tapi ngomong-ngomong saya terima kasih banyak nih. Ya, sama-sama. Udah diceritain 2 mobil yang panjang-panjang ini. Panjang-panjang. Luar biasa, ternyata banyak cerita menarik. Saya yang terima kasih lah untuk melanjutkan legacy dari eyang saya. Jadi mobil ini jadi diliput. Pasti almarhum juga pasti senang kok. Mantap, saya yang terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, Dokmen praktik di mana? Saya prakteknya di Gandaria, di Gandaria. Jakarta Selatan, ada di Tangerang City, ada di klinik Get Dentist. Nah itu punya saya sendiri juga, jadi silakan aja mampir. Gitu ya? Siap. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Siap. Dan teman-teman, demikian tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.